Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 17. Timbul kembali semangat hidup dalam diri Kang Hong yang tadinya sudah melayu. Dan pada saat itu juga dia lalu berlari meninggalkan hutan itu, kembali ke kota raja untuk mencari Cui Im. Ternyata tidak mudah bagi Kang Hong untuk mendapatkan keterangan tentang Cui Im. Sekian banyaknya orang yang menyaksikan pertempuran di gedung bangsawan atau pembesar Ang, tidak ada yang mengenal Cui Im, hanya semua orang merasa kagum kepada wanita cantik yang menunggang kuda dan berhasil mengalahkan pembunuh pembesar Ang itu. Hal ini tidaklah mengherankan karena seperti diketahui, Cui Im adalah seorang pengawal rahasia yang memang tidak dikenal oleh orang biasa kecuali para perwira pengawal. Apalagi karena Cui Im dan Xiao Lek belum lama menjadi pengawal rahasia kaisar. Setelah melakukan penyelidikan selama 3 hari, barulah Kang Hong berhasil mendapat keterangan dari seorang perwira yang sedang mabuk di dalam restoran, yang agaknya tergila-gila dan kagum kepada Cui Im. Hahaha, hebat bukan main dia. Kiraku, di antara 7 orang pengawal rahasia kaisar, dialah orang pertama yang paling lihai. Cantik seperti bidadari dan kepandaiannya. Ah, hebat. Juga kepandaiannya dalam hal. Hihihihi, mati pun tidak penasaran seorang pria yang diberi kesempatan mengenalnya luar dalam. Ang Kiam Butek, memang hebat dalam segala macam pertandingan, hahaha. Mendengar ocehan perwira mabuk ini, Kang Hong yang juga makan di restoran itu mendekat dan bertanya, suaranya dibuat-buat seperti orang yang punya gairah namun takut-takut. Saya berkesempatan menonton ketika mengalahkan pembunuh Ang Taijin. Sungguh saya terpesona dan sekaligus jatuh cinta. Ah, Tai Chiang Kun yang baik, di manakah rumah wanita perkasa itu? Ingin. Aku belajar kenal. Dengan mata merah karena mabuk perwira itu memandang Kang Hong. Tentu dia sudah marah kalau saja hatinya tidak terlalu senang disebut Tai Chiang Kun, panglima besar, tadi. Ho, engkau. Biarpun engkau cukup tampan, akan tetapi untuk mencium telapak kakinya pun jangan harap, akan tetapi siapa tahu. Sekali waktu kalau dia sedang berkeliling kota raja naik kuda dan dia merasa suka. Ah. Dia pengawal rahasia, tentu saja tempatnya di dalam istana. Tiba-tiba perwira itu seperti orang tersentak kaget, agaknya dia telah membuka rahasia yang tidak boleh dibicarakan, maka dia membentak. Heh, cacing tanah. Mau apa kau tanya-tanya? Pergi sebelum ku tendang kau. Kang Hong menjura dan cepat mengundurkan diri. Ia tidak marah, malah tersenyum dan berkata, terima kasih. Memang dia berterima kasih karena dari ocehan perwira mabuk ini dia dapat mengetahui kemana dia harus mencari Cui Im. Di dalam istana. Memang amat berbahaya dan besar resikonya, akan tetapi baginya, jangankan harus memasuki istana, walaupun harus menempuh lautan api dia akan mengejarnya juga. Malam hari itu juga Kang Hong menyelinap di antara kegelapan malam di luar komplek istana, menanti saat baik baginya selagi para peronda baru saja lewat, melompat naik ke atas pagar tembok dan menggunakan kepandaiannya untuk melayang turun di sebelah dalam tembok. Biarpun para pengawal luar mengadakan penjagaan ketat, namun gerakan Kang Hong yang luar biasa cepatnya itu tak dapat terlihat oleh mereka karena di dalam kegelapan itu, andai kata ada yang kebetulan memandang ke tempat Kang Hong meloncat, tentu hanya akan melihat berkelebat bayang-bayang hitam yang secepat kilat. Kang Hong menyelinap memasuki taman istana yang berada di belakang. Cepat dia bersembunyi di balik pohon cemara ketika melihat seorang penjaga, agaknya anggota pasukan pengawal yang menjaga taman, berjalan perlahan, tangan kiri memegang lampu, tangan kanan memegang golok terhunus, celingukan memandang ke kanan kiri dan menyoroti bagian-bagian gelap dengan lampunya. Tiba-tiba penjaga ini terkejut melihat bayangan hitam menyambar. Namun dia tidak sempat bergerak, tidak sempat dia berteriak, bahkan dia tidak tahu mengapa tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas. Kang Hong cepat menyambar lampu yang terlepas dari tangan penjaga itu, meniup padam dan menyeret tubuh yang telah ditotok dan dicengkeram pundaknya itu ke balik pohon cemara. Aku bukan penjahat pengacau istana, juga tidak ingin mengganggumu. Akan tetapi, kalau engkau tidak memberitahu di mana aku dapat bertemu dengan Ang Kiam Butek B Cui Im pengawal rahasia kaisar yang baru, terpaksa aku akan membunuhmu. Setelah berbisik demikian Kang Hong menekan leher si penjaga yang segera dapat mengeluarkan suara kembali. Tubuhnya gemetar ketakutan dan dia berkata gagap. Kau.
Siapa? Mau apa? Aku musuh pribadinya, dan aku hanya akan bertemu dia, tidak akan mengacaukan istana. Lekas jawab, di mana dia? Kang Hong menekan pundak orang itu yang mengeluh kesakitan dan cepat menjawab. Pondok para pengawal rahasia. Di belakang istana sebelah kiri. Ada tirai bambunya berwarna kuning. Kang Hong menotok kembali orang itu sehingga selain tidak mampu bergerak, juga tidak mampu mengeluarkan suara, kemudian tubuhnya berkelebat ke arah yang ditunjuk penjaga itu. Setelah melewati taman yang luas itu, menghindarkan pertemuan dengan para penjaga, akhirnya dia melihat pondok yang bertirai bambu kuning itu. Ia berindap-indap mendekati dan betapa girang rasa hatinya ketika dia mengintai dari balik pintu samping. Dia melihat Cui Im sedang duduk mengobrol sambil makan minum bersama Xiao Lek. Hanya berdua saja di ruangan yang luas dan sunyi itu, bahkan pondok ini, sebagai pondok para pengawal rahasia, tentu saja tidak ada pasukan penjaganya. Saking girang dan lega hatinya dapat menemukan musuh besarnya, Kang Hong lalu meloncat. Cui Im, akhirnya aku dapat menemukan engkau di sini. Xiao Lek meloncat bangun dan mencabut senjatanya, pedang hitam yang selalu tergantung di pinggang. Namun Kang Hong tidak memperdulikan, pandang matanya ditujukan kepada Cui Im yang sama sekali tidak kelihatan gugup seperti Xiao Lek, bahkan wanita ini masih duduk, hanya memutar tubuh menengok sambil tersenyum. Hihihihi, pancinganku berhasil melalui perwira mabuk itu, dan napas penjaga taman juga kau caplok Kang Hong. Betapa bodoh engkau. Kang Hong terkejut, akan tetapi sikapnya tenang. Cui Im, tak perlu banyak cakap lagi. Kita sudah sama mengetahui mengapa aku datang mencarimu. Lekas serahkan kembali semua kitab dan senjata pusaka kepadaku. Cui Im tertawa mengejek. Hihihihi, enak saja kau bicara, Kang Hong. Yang bodoh menjadi makanan yang pintar, yang lemah menjadi injakan kaki yang kuat, hukum ini sudah berlaku semenjak aku masih menjadi murid Lam Hai sini. Engkau bodoh dan lemah, bahkan sampai sekarang pun masih bodoh. Kang Hong, tengoklah engkau telah terkurung dan takkan dapat menyelamatkan diri. Engkau akan mati sebagai seorang penjahat dan pemberontak yang berani mengacau di istana kaisar. Xiao Lek sudah meniup peluitnya dan setiap orang pengawal rahasia membawa peluit semacam ini untuk memanggil teman. Terdengarlah suara berisik dan ketika Kang Hong melirik, ternyata di situ telah muncul Pak San Qiong dan 4 orang kakek yang kelihatannya menyeramkan dan berkepandaian tinggi. Sedangkan di belakangnya telah muncul pasukan pengawal yang jumlahnya paling tidak ada 30 orang, terdiri dari para pengawal dalam istana. Kang Hong maklum bahwa dirinya berada dalam bahaya, namun dia tidak menjadi gentar. Ancaman bahaya maut bukanlah apa-apa bagi seorang yang memperjuangkan kebenaran, apalagi dalam menghadapi kejahatan, dan kedatangannya adalah untuk menentang Cui Im, untuk merampas kembali pusaka yang menjadi haknya, bahkan pusaka-pusaka yang harus dia kembalikan kepada para partai persilatan besar yang menjadi pemiliknya, serta menghukum Cui Im atas segala kejahatan yang dilakukannya terutama sekali terhadap diri Biao Eng dan terhadap dirinya sendiri. Hahaha, bukankah ini murid Shinju Kiamong? Ang Kiam Butek, mengapa bocah ini kesasar sampai di sini? Pak San Qiong bertanya. Pak San Qiong, mau apalagi dia kalau tidak mau membikin kacau? Gurunya dahulu pun seorang pengacau besar tentu muridnya sama saja, jawab Cui Im. 7 orang pengawal rahasia yang menjadi jago-jago nomor 1 dari istana itu telah mengurung dengan sikap mengancam. Melihat ini, Kang Hong berkata tenang. Pak San Qiong, aku tidak mengerti bagaimana orang-orang macam engkau dan Cui Im, juga Kim Lian Jae Huaong yang nama busuknya sudah kudengar di mana-mana, dapat menjadi pengawal-pengawal kaisar yang terkenal bijaksana. Akan tetapi hal itu bukan urusanku dan aku pun tidak peduli. Kedatanganku ke sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan para pengawal, juga sama sekali tidak akan membuat kekacauan. Aku datang khusus untuk menemui Cui Im dan untuk membereskan perhitungan pribadi dengan dia. Harap kalian tidak mencampuri. Hahaha, bocah lancang. Engkau sudah memasuki istana seperti maling, bagaimana kami tidak akan mencampuri? Kalau tidak lekas dienyahkan, bocah ini membahayakan keselamatan kaisar. Serang! Cui Im yang cerdik sudah berseru dan menerjang maju karena kalau Kang Hong diberi kesempatan bicara, mungkin akan mengubah keadaan. Bersama Xiao Lek ia sudah maju, mencabut pedang merahnya dan Xiao Lek sudah pula mencabut pedang hitamnya. Pak San Qiong,
Sudah pula menggerakkan senjata rantainya sehingga sepasang tengkorak di ujung rantai beterbangan. Demikian pula Gucoan Kok si iblis cebol sudah maju dengan tongkatnya, si tinggi besar Bongkok Hoku sudah menyerang dengan cakar besi beracun, Kemutani mainkan sepasang huitu di kedua tangan, dan Thailek Sin Chow Seng sudah menggerakkan pecut bajanya sehingga terdengar suara ledakan-ledakan nyaring. Melihat sinar-sinar berkelebatan menyerangnya, dan kesemuanya merupakan senjata-senjata ampuh dan berbahaya digerakkan oleh tangan-tangan yang mengandung tenaga sinkang amat kuat, maklum bahwa serangan-serangan itu dahsyat. Keng Hong cepat mencabut Siang Hokiam, memutar pedang itu sehingga tampak berkelebatnya sinar hijau menyilaukan mata dan dia pun menggunakan tangan kirinya mendorong ke depan. Terdengar berturut-turut suara nyaring disusul teriakan-teriakan kaget ketika 7 orang itu merasa senjata mereka membalik dan disusul angin dorongan yang kuat sekali ke arah mereka. Aku Chia Keng Hong tidak bermaksud mengacau istana, tidak pula memusuhi para pengawal, melainkan hendak berurusan dengan Angkiam butik Bei Kui Im. Seruan Keng Hong yang dikeluarkan dengan pengerahan tenaga hikang, keluar dari pusarnya ini amat nyaring sehingga menggema di seluruh istana, mengejutkan semua penjaga yang tidak berada di tempat itu, dan menggetarkan jantung para pengurung yang menjadi bengong dan berubah wajahnya. Serang pemberontak! Kembali Cui Im berseru dan semua pengawal yang tadinya terkejut itu sudah siap mengurung Keng Hong. Pada saat itu, terdengar suara yang berwibawa. Hentikan pertempuran! Semua orang menengok dan para pengawal terkejut ketika melihat hadirnya 3 orang yang mereka tahu amat berpengaruh dan amat dekat dengan Kaisar, yaitu Laksamana Teho yang menjadi panglima besar menguasai armada, Mahwan seorang sakti dan terpelajar beragama Islam yang diperbantukan kepada Laksamana itu dalam perantauannya yang akan datang, dan Tio Hok Guan, si tinggi kurus sederhana yang selalu mengantuk dan berjuluk Ban Kin Kui, pengawal pribadi Laksamana Teho. Tatai Chiang Kun, dia adalah seorang pemberontak yang memasuki istana seperti penjahat. Cui Im berusaha mempengaruhi pembesar itu. Akan tetapi Teho mengangkat tangannya dan berkata, harap para pengawal minggir semua dan biarkan aku bicara dengannya. Aku datang atas nama sendiri. Mendengar ucapan ini, semua pengawal lalu minggir. Teho memandang Keng Hong yang masih berdiri tegak. Ketika Keng Hong memandang dan melihat sinar mata pembesar ini, dia terkejut sekali. Cepat-cepat dia menyimpan Siang Bokiam dan memberi hormat dengan berlutut sebelah kaki, lalu berdiri kembali. Orang muda yang gagah, engkau siapakah? Tadi begitu bertemu pandang dengan Teho, Keng Hong segera mengenal seorang sakti, kini melihat sikap dan mendengar suaranya, dia benar-benar menjadi kagum dan tunduk. Diam-diam dia merasa heran sekali mengapa di bawah naungan kekuasaan Kaisar, terdapat pengawal-pengawal macam 7 orang itu di samping pembesar seperti ini. Betapa mungkin kuda yang baik dapat bekerja sama dengan harimau yang ganas, betapa burung hong dapat terbang bersama dengan burung-burung gagak. Mendengar pertanyaan yang dikeluarkan dengan suara halus itu, dia cepat menjawab singkat dan hormat. Hamba Chia Keng Hong. Chia Keng Hong, engkau bukan seorang pekerja istana, telah berani memasuki istana di waktu malam tanpa izin. Apa kehendakmu? Dengan sikap penuh hormat Keng Hong menjawab. Mohon maaf kepada Paduka, tak izin, hamba mengaku telah berbuat lancang. Akan tetapi hamba tidak bermaksud mengacau istana, melainkan hendak bertemu dengan Angkiam Butek Bei Cui Im yang menjadi musuh besar hamba. Di bawah naungan kekuasaan Kaisar, terdapat pengawal-pengawal macam 7 orang itu di samping pembesar seperti ini. Betapa mungkin kuda yang baik dapat bekerja sama dengan harimau yang ganas, betapa burung hong dapat terbang bersama dengan burung-burung gagak. Mendengar pertanyaan yang dikeluarkan dengan suara halus itu, dia cepat menjawab singkat dan hormat. Hening sejenak, kemudian terdengar suara Teho menegur. Chia Keng Hong, sungguh lancang dan besar dosamu. Kalau aku tidak melihat engkau seorang muda yang gagah perkasa, tentu engkau akan kusuruh tangkap dan menerima hukuman berat. Karena engkau belum melakukan sesuatu yang merusak, biarlah atas nama Kaisar kami ampuni. Pergilah sekarang dari tempat ini dan jangan sekali-kali engkau berani lagi masuk tanpa izin karena tidak ada pengampunan dosa 2 kali. Suara ini berwibawa sekali dan di dalam hatinya Keng Hong sudah tunduk dan tidak berani melanggar. Akan tetapi karena dia masih merasa penasaran melihat betapa orang-orang macam Cui Im, Xiao Lek dan Pak San Kuiong bisa menjadi pengawal Kaisar, dia lalu bertanya. Jadi, hamba tidak boleh mengganggu musuh besar hamba ini?
Ia memandang ke arah Cui Im yang tersenyum mengejek. Tidak boleh. Dia adalah pengawal yang berada dalam istana, bagaimana engkau boleh mengganggunya? Kalau begitu, apakah istana melindungi orang-orang jahat dan keji macam Be Cui Im, Xiao Lek dan Chia Keng Hong? Teho membentak, suaranya mengguntur, bukan mengandung kemarahan, melainkan mengandung bantahan dan peringatan. Bukalah matamu, pergunakan pikiranmu dan lihatlah kenyataan. Istana mempergunakan orang-orang pandai menjadi pengawal, bukan membutuhkan riwayat hidupnya, melainkan tenaganya. Istana tidak akan memperdulikan urusan pribadi semua petugasnya, dan tidak mengenal siapa keji siapa tidak sebelum menjadi petugas istana. Urusan pribadi antara engkau dan dia sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan istana. Kalau engkau hendak menyelesaikan urusan pribadimu itu di luar lingkungan istana, di luar pelaksanaan tugas di istana, hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan siapa. Akan tetapi, kedatanganmu malam-malam tanpa izin memasuki istana, hal ini adalah urusan istana. Mengertikah engkau ataukah pura-pura tidak mengerti? Keng Hong terkejut sekali, merasa mukanya seperti ditampar dan matanya seperti dibuka lebar-lebar oleh ucapan yang keluar dari mulut Teho ini. Betapa lancang dan bodohnya dia yang mencari Cui Im ke dalam istana sehingga dia membuat kesalahan dan perbuatannya ini saja sudah cukup untuk mendatangkan maut baginya, bisa dianggap pemberontakan. Dan biarpun pembesar yang memiliki pandang mata begitu tajam berwibawa ini seolah-olah marah kepadanya, namun ternyata telah menginsafkannya dan telah mengampuninya. Tak terasa lagi Keng Hong menjatuhkan diri memberi hormat kepada Teho dan berkata, "Hamba mengerti dan hamba mengaturkan terima kasih kepada Paduka atas kemurahan hati Paduka yang telah memberi ampun." Setelah berkata demikian, Keng Hong bangkit, membalikkan tubuhnya dan hendak pergi. "Tunggu dulu, Chia Keng Hong." Tiba-tiba Teho berkata dan Keng Hong cepat membalikkan tubuh, memandang tajam akan tetapi menanti dengan sikap tenang. Laksamana yang bermata tajam berwibawa itu tersenyum. "Kedatanganmu amat menarik perhatianku, orang muda. Engkau tidak bisa pergi begitu saja tanpa meninggalkan sesuatu." Keng Hong memandang dengan alis berkerut. "Apa pula kehendak pembesar yang berwibawa ini? Apakah yang harus hamba tinggalkan?" tanyanya. Sikapnya tenang sekali sehingga Teho dan Ma Huan, dua orang yang memiliki pandang mata waspada itu, diam-diam merasa kagum sekali. Jarang mereka bertemu dengan seorang pemuda seperti ini dan diam-diam menyesalkan bahwa pemuda seperti ini kini seolah-olah menjadi seorang pelanggar. Betapapun juga, mereka tadi hanya menyaksikan sepak terjang Keng Hong segebrakan saja dan ingin mereka menyaksikan kelihayan pemuda ini. "Aku bukan seorang yang menginginkan benda milik orang lain," jawab Teho tertawa. "Akan tetapi aku mempunyai semacam penyakit, yaitu kalau bertemu orang pandai, hatiku belum merasa puas kalau belum menyaksikan kepandaiannya. Karena itu, sebagai imbalan keputusanku mengampunimu, aku minta agar engkau meninggalkan pertunjukan ilmu silatmu dan suka melayani pengawalku barang 10 jurus. Tio Ho Guan, kau cobalah kelihayan Chia Keng Hong ini, akan tetapi hati-hatilah. Sekali ini engkau bertemu tanding." Tio Ho Guan si pengantuk itu mengangguk dan melangkah lebar menghadap Keng Hong. Pemuda ini merasa serba salah. Menolak berarti dia tidak menghargai sikap pembesar yang baik itu, kalau dia menerima berarti dia harus melawan si tinggi kurus yang baru langkahnya saja mendatangkan kesan bahwa si pengantuk ini tentu seorang ahli luekeh yang memiliki sinkang kuat sekali. Juga dia tidak dapat menerka apa yang dikandung dalam hati pembesar itu di balik ujian ini. Maka dia lalu menjawab, "Baiklah, karena hamba telah melanggar dan berada di sini, hamba tidak dapat membangkang perintah Paduka. Akan tetapi hendaknya Paduka tidak menganggap hamba kurang ajar dan ingin memamerkan kepandaian, karena sesungguhnya hamba tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Mana dapat dibandingkan dengan Lo Chian Wei ini yang menjadi pengawal Paduka?" Setelah berkata demikian, Keng Hong berdiri tegak dan siap menghadapi Tio Ho Guan. Sejenak kedua orang ini berdiri berhadapan dalam jarak 3 meter, saling memandang penuh perhatian seolah-olah dengan pandang mata mereka itu mereka hendak mengukur keadaan lawan. "Chia Keng Hong, sambutlah!" Tiba-tiba Tio Ho Guan berseru dan tubuhnya sudah bergerak ke depan, sekaligus mengirim pukulan dengan tangan kiri ke arah dada Keng Hong. Wutut! Angin pukulan yang dahsyat menyambar dan sebelum kepalan itu datang, Keng Hong sudah merasai hawa pukulannya.
Tidak salah dugaannya, pengawal yang mukanya seperti orang kurang tidur ini memiliki sinkang yang hebat. Cepat dia membentang kedua kaki memutar tubuh miring ke kiri untuk mengelak dan dengan kontan dia membalas dengan pukulan tangan kiri ke arah lambung lawan. Tio Hokguan yang agaknya benar-benar hendak mengandalkan kemenangan, tidak mengelak seperti Kang Hong, melainkan cepat menggerakkan tangan kanan dengan jari terbuka menerima hantaman Kang Hong. Des! Dua telapak tangan bertemu dan mengeluarkan bunyi keras. Akibatnya, tubuh Kang Hong terpental ke belakang sedangkan tubuh Tio Hokguan 3 tindak ke belakang. Hebat! Terdengar Teho berseru karena pembesar yang sakti ini dapat mengukur dari pertemuan tenaga kedua orang itu bahwa Kang Hong benar-benar memiliki sinkang yang dapat mengatasi pengawalnya. Hokguan menjadi penasaran. Selama dia menjadi pengawal Teho, belum pernah dia menemui tanding yang dapat melawan sinkangnya. Dalam hal ilmu silat, mungkin banyak tokoh-tokoh, umpamanya ketujuh orang pengawal rahasia kaisar, yang akan dapat menandingi, bahkan mungkin melebihinya. Akan tetapi dalam hal kekuatan sinkang, dia berani diadu dengan siapapun juga dan merasa yakin bahwa dia akan lebih kuat. Siapa kira, pemuda ini dapat menandinginya, bahkan diam-diam dia merasa sangsi apakah dia lebih kuat daripada pemuda ini. Karena penasaran, dia lalu membuat gerakan miring dan mengirim tendangan dari samping, diikuti pukulan kedua tangannya ke arah muka dan perut lawan. Cepat dan kuat sekali gerakan Hokguan ini sehingga Kang Hong terpaksa harus mengerahkan ginkangnya, meloncat ke arah yang berlawanan dengan tendangan lawan sambil mengibaskan kedua tangan ke bawah dan atas untuk menangkis pukulan tangan lawan. Kembali kedua tangan saling bertemu dan membuat mereka berdua terhuyung. Kang Hong tidak mau mengalah karena maklum akan kekuatan lawan, dia cepat membalas dengan pukulan tangan miring menuju tengkuk selagi leher lawan miring. Namun sambil memutar tubuhnya, kembali Hokguan dapat menangkis, bahkan langsung membarengi dengan jotosan ke arah bawah ketiak lawan yang lengannya sedang terangkat itu. Kang Hong kembali mengelak karena pemuda ini maklum bahwa kalau dia mengandalkan sinkang untuk selalu menandingi kekuatan lawan, maka hal itu berarti keras lawan keras dan tentu akan mengakibatkan luka-luka dalam di antara mereka. Hal ini tidak dia kehendaki, pertama karena dia tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan Tio Hokguan, kedua karena dia ingin pergi dari situ tanpa meninggalkan kesan buruk. Karena menemui tandingan yang seimbang, Hokguan dan Kang Hong menjadi gembira dan mereka beradu kelihayan sampai lebih dari 50 jurus tanpa ada yang terdesak. Kang Hong yang baru saja mewarisi kepandaian dari gurunya dan juga dari Tai Kek Chou, diam-diam juga menjadi penasaran. Kalau dia kalah oleh pengawal Teho yang amat lihai ini, bukanlah merupakan hal yang besar baginya, akan tetapi karena Cui Im, Xiao Lek dan Pak San Qiong hadir di situ dan menonton, dia tidak ingin kalah di depan mereka. Dia harus menang dan pikiran ini membuat Kang Hong makin lama makin cepat dan kuat gerakannya. Mula-mula kedua orang itu mengandalkan tenaga, kini karena Kang Hong mengerahkan kecepatannya, terpaksa Hokguan harus pula mengerahkan ginkangnya yang ternyata tidak sehebat Kang Hong. Mulailah bayangan kedua orang itu berkelebat cepat dan berubah menjadi bayangan yang bergulung menjadi satu. Akan tetapi dalam pandangan mata para tokoh yang berada di situ, jelas tampak betapa Kang Hong mulai mendesak Tio Hokguan dengan serangan-serangan kilatnya. Haa! Tiba-tiba Hokguan mengeluarkan teriakan keras dan gerakannya kini berubah. Tidak cepat lagi akan tetapi gerakan merupakan benteng yang amat kuat sehingga semua serangan Kang Hong menemui jalan buntu. Kalau serangan Kang Hong yang cepat itu seperti air mengalir, pertahanan Hokguan seperti tanggul dari baja yang menahan banjirnya air. Melihat ini, Kang Hong terkejut dan maklum bahwa lawannya sudah bersungguh-sungguh dan kini mengeluarkan simpanannya. Hait! Ia pun memekik dan kini caranya bersilat juga berubah pula. Gerakan-gerakannya juga lambat, namun setiap gerakan mendatangkan tenaga yang dahsyat, dan kedua lengan melakukan gerakan membentuk lingkaran-lingkaran. Inilah Tai Kek Sin Kun yang dia pelajari dari kitab peninggalan Tai Kek Chou. Ilmu silat sakti yang digerakkan dengan inti tenaga sinkang dan menghadapi ilmu silat ini, Hokguan terkejut dan tampak bingung, bahkan gerakan-gerakannya menjadi agak kacau. Gerakan-gerakan membuat lingkaran itu. Lihat. 8 macam gerakan tangan. Dengan mengarah 8 jurusan. Apakah ini Pakua Kun Hoat? Akan tetapi berbeda benar. Dan lingkaran-lingkaran itu. Terdengar Teho berseru kaget dan kagum sekali setelah menyaksikan Kang Hong bersilat Tai Kek Sin Kun sampai belasan jurus yang membingungkan Hokguan.
Akan tetapi, tak izin, harap lihat gerakan kakinya. Bukankah berdasarkan Ngoheng? Gerakan kakinya seperti ilmu silat Ngoheng Kun Hoat, akan tetapi gerakan atasnya lain. Dan lingkaran-lingkaran itu amat aneh. Demikian Mahuan berkata. Kedua orang ini saking kagum dan tertariknya, bicara dengan suara keras sambil menonton, lupa bahwa di situ ada 7 orang pengawal rahasia yang juga menonton dengan bengong dan kagum. Kata-kata kedua orang pembesar itu tidak terlepas dari pendengaran Keng Hong dan pemuda ini terkejut. Biarpun tidak dapat menebak dengan tepat, namun pernyataan kedua orang itu sudah mendekati rahasia ilmu silat Tai Kek Sin Kun. Hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Teho dan Mahuan tentu bukan sembarang pembesar, melainkan orang-orang yang sakti, dan mungkin lebih lihai. Maka dia berlaku hati-hati sekali. Sambutlah. Tiba-tiba Hogguan mengirim tendangan kilat. Itulah ilmu tendangan yang amat terkenal di Tiongkok Utara yang disebut Soan Hong Tui atau tendangan angin taufan yang datangnya amat cepat dan susul-menyusul, sedangkan yang diarah oleh kedua kaki adalah bagian atas tubuh. Ketika kaki lawan menendang ke arah tenggorokannya dengan cepat sekali, Keng Hong lalu membuat gerakan yang indah. Kaki kirinya diluruskan ke depan dengan tumit menempel lantai, kaki kanan berjongkok ketika dia mengelak dari tendangan yang menyambar lewat di atas kepalanya. Tangan kiri yang tadinya melingkar di depan pusar itu membuat gerakan melingkar ke atas sambil mengangkat tubuh menjadi tegak dan dari tangan kanan yang tadinya melingkar di depan dada secara tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan kiri ditarik ke atas kepala. Inilah jurus yang disebut, bidadari meneropong, dari ilmu silat Tai Kek Sin Kun. Gerakan yang sederhana namun karena dilakukan sebagai lanjutan mengelak tendangan dan pukulan dengan tangan kanan mendorong itu mengandung tenaga sinkang yang hebat luar biasa, membuat Hogguan yang tendangannya luput tadi terkejut. Ia masih dapat menjatuhkan diri ke kanan dan bergulingan, tendangan dari pukulan sakti, namun dia mengalami kekagetan dan ketika melompat bangun dia lalu menyerang lagi dengan hati-hati, lebih mengerahkan tenaga dan perhatian untuk bertahan. Pertandingan antara jago sakti ini berlangsung sampai 100 jurus lebih dan para pengawal yang menonton pertandingan itu menahan napas. Bahkan Cui Im sendiri merasa penasaran sekali menyaksikan kehebatan ilmu silat yang dimainkan Keng Hong. Ia menjadi bingung dan menduga-duga. Dari mana Keng Hong mendapatkan ilmu ini? Semua kitab telah dibacanya, dipelajari, bahkan kitab-kitab itu telah dibawanya. Apakah guru pemuda itu, Sinjiu Kiamong, mempunyai simpanan kitab lain yang tak dilihatnya? Diam-diam ia menyumpah di dalam hati dan merasa menyesal mengapa dahulu di tempat rahasia ia tergesa-gesa berusaha melenyapkan Keng Hong. Kini menyaksikan kelihayan Keng Hong dia merasa ragu-ragu apakah dia akan dapat mengatasi pemuda yang makin lihai itu. Biarpun Tio Hogguan ternyata amat lihai dan pertahanannya amat kuat, namun makin lama dia makin terdesak hebat. Teho dan Mahuan menonton dengan gembira, dan biarpun Teho maklum bahwa pengawalnya tidak akan dapat menangkan Keng Hong. Namun dia tidak mau menghentikan pertandingan itu saking tertariknya dan ingin menonton sepuasnya. Hogguan diam-diam merasa penasaran sekali. Selama hidupnya, baru sekali ini baru bertemu tanding yang membuatnya kehabisan akal dan terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya untuk membela diri, membentuk pertahanan yang amat kuat. Namun, ilmu silat yang melakukan gerakan-gerakan tangan melingkar-lingkar itu membingungkannya dan pengawal lihai ini pun maklum bahwa kalau dilanjutkan, lambat laun dia tentu akan roboh. Gerakan aneh dari lawannya sudah beberapa kali hampir dapat menyusup dan membobolkan pertahanannya. Ia merasa malu kalau harus menderita kekalahan di depan junjungannya. Tak lama lagi junjungannya akan memimpin barisan menyerang lautan dan dialah yang selalu akan diandalkan untuk melindungi pembesar itu. Kalau kini dia kalah oleh seorang pemuda yang usianya baru 20 tahun lebih, bukankah dia akan kehilangan muka? Karena itu, tiba-tiba pengawal ini mengeluarkan pekik yang menyerupai gerengan harimau marah, kedua tangannya membalas dengan pukulan nekat. Biarpun dia maklum bahwa dengan mengubah gerakan bertahan menjadi menyerang ini membuka sebagian pertahanannya dan dia dapat celaka, namun dia yakin bahwa kalau lawan melakukan penyerangan, sebuah daripada kedua tangannya akan mengenai sasaran pula dan kalau perlu dia akan roboh bersama lawannya. Pokoknya asal dia tidak kalah. Kalau keduanya roboh, berarti tidak ada yang menang. Keng Hong tadinya bersilat dengan tekun dan sabar. Maklum akan pertahanan lawan yang amat kuat, dia tahu bahwa kalau akan menjatuhkan lawan tanpa melukainya, dia harus membuat lawan lelah dan pening. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat lawannya menyerang hebat,
tidak begitu memperdulikan lagi pertahanannya. Ia terkejut, tahu bahwa lawan menjadi nekat dan pantang kalah. Satu-satunya jalan untuk mencapai kemenangan harus melancarkan pukulan maut mendahului kedua tangan lawan. Posisi tubuhnya lebih baik karena dia dalam keadaan menekan. Kedua tangan menyambar lurus menuju dada dan lehernya sehingga penjagaan tubuh lawan di bagian bawah terbuka. Kalau dia merendahkan diri, membuat gerakan melingkar dan menyerang perut dan pusar lawan, dia yakin pasti menang. Akan tetapi kalau hal ini dia lakukan, berarti Teo Hok Guan akan menderita luka berat dan mungkin sekali tewas. Padahal dia tidak menghendaki hal ini terjadi. Ia maklum bahwa pembesar yang memiliki wibawa luar biasa itu tidak bermaksud buruk terhadap dirinya, dan kalau kini mengujinya semata-mata memang ingin sekali menyaksikan kepandaiannya, hal ini terbukti ketika dia tadi melirik ke arah dua orang pembesar itu, mereka itu menonton dengan wajah berseri dan pandang mata kagum, sama sekali tidak menjadi khawatir atau penasaran melihat pengawalnya didesak. Hait! Pukulan tangan kanan Hok Guan menghantam pundaknya, pukulan tangan kiri menghantam lehernya, namun Keng Hong kini menghentikan gerakannya sama sekali, mengerahkan sinkangnya dan menggunakan tenaga mujizatnya yang tidak akan dia keluarkan seandainya keadaan tidak seperti itu. Bu! Des! Dua pukulan itu tiba pada saat yang hampir bersamaan, hanya setengah detik selisihnya. Teho dan Mahuan berseru kaget. Mereka benar-benar kaget dan menyesal karena mereka tadi hanya ingin menguji, sama sekali tidak bermaksud menyuruh pengawal itu membunuh pemuda yang amat lihai itu. Dan melihat betapa pemuda itu yang tadinya sudah menang angin, kini menerima pukulan begitu saja tanpa mengelak atau menangkis. Mereka cukup maklum betapa hebatnya pukulan kedua tangan Hok Guan mampu memukul pohon menjadi remuk isi batangnya tanpa melecetkan kulit batang pohon. Tembok yang ditutup kertas tipis akan hancur oleh pukulan ini tanpa merobek kertasnya. Akan tetapi kekagetan kedua orang pembesar ini disusul keheranan yang amat besar sehingga mereka melongo. Teho adalah seorang pembesar sakti dan sudah mengalami banyak hal aneh-aneh, akan tetapi belum pernah dia menyaksikan yang seaneh itu. Jelas bahwa kedua kepalan tangan Hok Guan mengenai leher dan pundak Keng Hong, akan tetapi pukulan-pukulan itu seperti dua buah batu besar dilempar ke permukaan telaga yang dalam dan amblas tanpa bekas. Tangan Hok Guan yang kiri masih menempel di leher Keng Hong, sedangkan tangan kanannya masih melekat di pundak, akan tetapi pengawalnya itu kini membelekkan kedua mata yang biasanya sipit mengantuk itu, seolah-olah dia bangun tidur karena disiram air, mukanya pucat dan mulutnya mengeluarkan suara merintih. Kedua tangan itu tidak bisa ditariknya kembali seperti biasa dilakukan oleh ahli silat yang setiap memukul tentu menggunakan sasaran untuk menendang balik pukulannya. Kedua tangan itu melekat pada leher dan pundak Keng Hong sedangkan pemuda yang dipukul itu sama sekali tidak bergerak, seolah-olah tidak merasa sesuatu. Ai! Tikai Beng! Cui Im berseru kaget karena dia maklum bahwa ilmu yang dimiliki Keng Hong itu adalah ilmunya yang tidak wajar, yaitu yang dimiliki Keng Hong bukan berdasarkan ilmu, melainkan karena sesuatu keanehan dan biasanya pemuda itu tidak tahu bagaimana harus membebaskan lawan yang telah tersedot sinkangnya. Sejenak teringatlah wanita ini betapa dahulu, tanpa disengaja, Keng Hong telah menyedot pula sinkangnya secara halus ketika mereka memadu asmara. Sedetik mukanya menjadi merah sekali dan ia sudah melangkah maju hendak membantu Hok Guan. Akan tetapi ketika sinar matanya bertemu dengan pandang mata Teho, dia mundur lagi. Jelas tampak bahwa pembesar itu melarang dia turun tangan. Dan memang sesungguhnya Teho sendiri tidak tahu akan keadaan pengawalnya, sungguh pun dia heran mengapa pengawalnya tidak bergerak dan wajah pengawalnya itu menjadi pucat sekali. Teo Hok Guan merasa betapa tenaga sinkangnya membanjir keluar melalui kedua tangannya. Ia terkejut dan berusaha menarik tangan, makin keras pula tenaga sinkangnya membanjir keluar. Ia terkejut dan matanya terbelalak saking herannya. Ketika Keng Hong mendengar seruan Cui Im, dia teringat dan cepat sekali dia mengeluarkan pekik melengking dan menggerakkan tubuh sendiri ke belakang dan menggunakan sinkang menolak. Teo Hok Guan berteriak dan tubuh pengawal ini mencelat ke belakang seperti dilontarkan, sedangkan tubuh Keng Hong sendiri berjungkir balik sampai 5 kali ke belakang. Teo Hok Guan masih dapat turun di atas kedua kakinya dengan terhuyung. Ia berdiri dan memandang Keng Hong dengan wajah pucat. Kaget sekali pengawal ini dan dia tidak lagi berani bergerak, melainkan menarik napas dalam-dalam untuk memulihkan tenaga dan menyalurkan sinkang ke pusar,
kemudian memutar hawa panas dari pusar untuk menyelidiki keadaan dalam tubuhnya. Ia merasa lega karena tidak terluka, hanya agak lemas karena ada tenaga sinkang yang membocor keluar secara aneh. Adapun Keng Hong yang mukanya lebih merah daripada biasanya, akibat kebanjiran sinkang, cepat menjatuhkan diri berlutut di depan Teho dan berkata, "Harap Taijin sudi memberi maaf kepada hamba. Pengawal Taijin terlalu lihai, hamba tidak kuat melawannya." Teho yang masih terheran-heran mengangguk-angguk dan berkata, "Orang muda yang hebat Chia Keng Hong, bagaimana kalau engkau bekerja padaku, membantuku seperti Tio Hok Guan?" "Terima kasih, Taijin. Kiranya akan berbahagia sekali bagi hamba untuk dapat menghambakan diri kepada seorang bijaksana seperti Paduka. Akan tetapi maaf, untuk waktu sekarang hamba belum sanggup karena urusan pribadi masih banyak yang harus hamba selesaikan lebih dulu." Kembali Teho mengangguk-angguk dan memandang ke arah Cui Im yang memandang Keng Hong dengan wajah sebentar pucat sebentar merah. "Baiklah kalau begitu. Akan tetapi sebelum engkau pergi, katakanlah apakah benar engkau tadi menggunakan ilmu Tikai Beng? Aku mendengar bahwa ilmu mujizat itu telah lenyap dari permukaan dunia Kang O." "Ah, sesungguhnya hamba sendiri tidak pernah mempelajari ilmu itu dan tidak tahu bagaimanakah macamnya Tikai Beng. Hamba mohon diperkenankan keluar, Taijin." "Pergilah, mudah-mudahan kelak kita berjodoh untuk saling berjumpa kembali. Hok Guan, kau antar Chia Keng Hong keluar dari istana dengan aman." Perintah ini melenyapkan harapan Cui Im untuk mencegat dan mengeroyok Keng Hong dalam perjalanannya keluar dari istana. Hok Guan segera mengajak Keng Hong pergi dari tempat itu dan dengan adanya pengawal Teho ini, Keng Hong dapat keluar dengan aman tanpa ada yang berani mengganggu. "Sahabat muda, terima kasih atas kemurahan hatimu dalam pertandingan tadi. Aku takluk benar kepadamu." "Siapakah gurumu?" tanya Hok Guan setelah mereka tiba di luar istana dan mereka akan berpisah. "Mendiang Suhu adalah Sinjiu Kiam Ong." "Ah, sungguh aku tidak tahu diri, maaf." Hok Guan menjura dan cepat-cepat Keng Hong membalas penghormatan ini. "Engkau juga hebat sekali, Chiang Kun. Dan engkau amat baik hati. Kuharap engkau suka berhati-hati menghadapi orang-orang macam pengawal-pengawal rahasia yang hadir di sana tadi-tadi. Mereka bukanlah orang-orang yang baik dan boleh dipercaya." Tio Hok Guan mengangguk. "Aku sudah tahu akan hal itu, dan terima kasih atas peringatanmu. Engkau ingin membekuk wanita cabul itu, bukan?" "Benar, akan tetapi tak mungkin sekarang. Dia telah menjadi pengawal, bagaimana aku akan dapat menyentuhnya? Dia dilindungi oleh kekuasaan kaisar." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Memang, kalau engkau mencarinya di dalam istana atau menyerangnya selagi ia bertugas sebagai pengawal, engkau akan dianggap pemberontak dan engkau tentu akan menghadapi bencana. Akan tetapi, kalau engkau bersabar, ada cara yang amat baik, yang membuka kesempatan bagimu." Mendengar ini, Keng Hong cepat-cepat memberi hormat dan berkata, "Mohon petunjuk Chiang Kun bagaimana aku akan dapat membekuk perempuan iblis itu? Dia terkenal sebagai wanita cabul yang tak dapat bertahan lama melewatkan malam dingin sendirian saja." Hok Guan tertawa mengejek dan merendahkan. Selain ini, di waktu lepas tugas setiap malam dia selalu berkeliaran mencari pemuda untuk menemaninya. "Nah, kalau engkau bersabar, Chia Tai Hiap, engkau dapat menggunakan kesempatan selagi ia bebas tugas seperti itu, menyergapnya dan kalau di waktu itu menewaskannya, engkau tidak akan dianggap pemberontak. Akan tetapi engkau harus bersabar dan untuk beberapa lamanya jangan muncul di kota raja, karena seorang perempuan iblis seperti dia amatlah cerdik dan tentu dia tidak akan berani muncul kalau dia tahu atau menduga bahwa engkau sedang mengintainya seperti seekor kucing menanti munculnya tikus. Mengertikah engkau apa yang kumaksudkan, Tai Hiap?" Keng Hong menjadi girang sekali, akan tetapi dia merasa malu sendiri mendengar pengawal yang lihai ini menyebutnya Tai Hiap, pendekar besar. Ia cepat menjura dan berkata, "Banyak terima kasih atas petunjuk Chiang Kun. Nah, selamat berpisah sampai jumpa pula." Tubuh Keng Hong berkelebat dan sebentar saja lenyaplah pemuda ini dari depan Tio Hok Guan. Pengawal pengantuk ini sejenak termangu, kemudian menghela napas dan menggeleng kepalanya. Pemuda hebat. Kemudian dia pun kembali ke dalam istana. Keng Hong mempergunakan ilmu lari cepat setelah dia keluar dari kota raja. Ia memasuki sebuah hutan yang sunyi di sebelah selatan kota raja,
Kemudian dia duduk di bawah pohon, termenung. Hatinya girang bahwa dia telah bisa menemukan tempat sembunyi Cui Im. Biarpun dia sekarang belum berhasil, akan tetapi dia yakin akan dapat menangkap Cui Im, merampas kembali kitab-kitab yang harus dia kembalikan kepada mereka yang berhak, kemudian menghukum gadis itu yang selalu mencelakainya dan telah mendatangkan kesengsaraan kepada Biao Eng. Biao Eng. Teringat akan gadis itu, tanpa disadarinya Kang Hong menyangga dagu dengan tangan dan menyangga siku lengan lutut. Hatinya berduka sekali. Memang ada rasa bahagia di hatinya bahwa dia telah bertemu dengan Biao Eng, melihat darah itu selamat dan telah membukakan rahasia hatinya kepada Biao Eng, bahkan telah menceritakan segala kesalahpahaman di masa lalu. Akan tetapi, akhirnya Biao Eng marah-marah dan meninggalkannya. Dan semua itu adalah karena kesalahannya sendiri, karena sikapnya. Kalau dia kenangkan keadaan gadis itu, hatinya makin pedih dan tampak olehnya betapa mulia dan murninya hati gadis itu, gadis yang menjadi putri Lam Hai Sini si nenek iblis, akan tetapi juga putri gurunya, Sinjiu Kiam Ong. Ia selalu menyangka yang bukan-bukan terhadap Biao Eng, padahal gadis itu bersih dan tidak berdosa. Kalau dipikir-pikir kembali, jelas kini bahwa dialah yang kotor dan penuh dosa. Dan yang terakhir sekali, dia masih memaki Biao Eng karena gadis ini membalas budi Laisek yang amat besar. Hehehe. Tak baik orang muda melamun kosong. Melamun membikin orang menjadi lekas tua, hehehe. Kang Hong terkejut dan meloncat bangun sambil membalikkan tubuh. Tidak banyak di dunia Kang Ou ada orang datang tanpa dia ketahui, biarpun dia sedang melamun. Ternyata di depannya telah berdiri seorang kakek bertubuh kecil bongkok, punggungnya berpunuk dan mukanya ramah tersenyum terus, rambutnya panjang akan tetapi di tengah kepalanya botak, tangan kirinya membawa guci arak. Xiao Bin Kuncu. Di antara selaksa orang, dia mengenal kakek ini, kakek yang selain aneh juga yang amat berjasa kepadanya karena kakek inilah yang membuka rahasia Siang Ko Kiam. Kakek inilah yang tanpa disadarinya oleh kakek itu sendiri telah menolongnya sehingga berhasil mendapatkan pusaka peninggalan Sinjiu Kiam Ong. Hanya tampak perbedaan pada pakaian kakek itu. Kalau dalam pakaiannya yang selalu bersih dan baru itu terbuat dari bahan sederhana dan dengan potongan tidak karuan pula, kini pakaiannya yang amat mewah, berkembang seperti pakaian orang berpangkat, bahkan kedua kaki yang biasanya telanjang itu kini memakai sepatu baru, berkembang pula. Ah, kiranya Lo Cianpui yang datang. Kang Hong cepat menjura penuh hormat dan hatinya girang bertemu dengan kakek ini. Xiao Bin Kuncu Lo Cianpui, sungguh saya hampir tidak mengenal Lo Cianpui melihat pakaian dan sepatu Lo Cianpui yang indah. Hehehehehe. Wah, engkau menyindir, ya. Memang pakaian dan sepatuku hebat. Menyalah, ya. Dan caraku berjalan juga berubah. Lihat. Kakek itu lalu mendemonstrasikan cara melangkah kaki seorang pembesar. Penuh gaya, dengan langkah tegap tenang berwibawa, dagu ditarik ke atas, mata memandang seperti dari angkasa memandang ke bawah. Akan tetapi karena punuk di punggungnya membuat dia terpaksa membongkok, biarpun dia memasang aksi tetap saja kelihatan lucu. Kang Hong menahan rasa geli hatinya dan berkata, Lo Cianpui benar hebat. Telah memperoleh banyak kemajuan kiranya. Tentu saja. Wah, aku tidak mengira akan bertemu denganmu di sini, Cia Kang Hong. Murid Sinjiu Kiamong benar-benar menimbulkan gara-gara dan heboh. Aku telah mendengar akan sepak terjangmu di istana. Sampai-sampai panglima besar seperti Teta Ijin yang gagah perkasa dan arif bijaksana juga kagum kepadamu. Bagaimana kabarnya, sahabat cilik? Aduh, betapa bahagianya bertemu dengan sahabat lama. Kang Hong tersenyum mendengar kalimat terakhir itu yang dikutip oleh si kakek dari pelajaran Nabi Hong Hucu. Sayalah yang bahagia dan girang dapat bertemu dengan Lo Cianpui yang bijaksana karena tentu akan mendapatkan banyak petunjuk. Di manakah Lo Cianpui kini tinggal? Ataukah masih merantau sebatang kara, bebas lepas di udara seperti burung? Hehehe, orang setua aku, kalau seperti burung terus, bukankah berarti kelak akan mati terlantar dan menyia-nyiakan pengertian yang ku pelajari sampai puluhan tahun? Hahaha, tidak Cia Kang Hong. Aku sekarang telah menjadi guru besar, aku menjadi pembesar di kota raja, memimpin kebudayaan dan kesusastraan, mengurus pelaksanaan ujian bagi para calon siucai. Hahaha. Kang Hong tertegun. Lo Cianpui. Menjadi pembesar.
Kenyataan ini amat aneh dan lucu bagi Kang Hong. Sulit membayangkan seorang pendekar tua aneh seperti Xiao Bin Kuncu menjadi seorang pembesar. Apa salahnya? Mata kakek itu melotot. Asal orang telah mengerti dan menjalankan tugas hidupnya sesuai dengan menjadi pembesar pun tidak ada salahnya. Seorang kuncu, budiman, bukan hanya sebutannya saja, juga harus dalam sepak terjangnya. Aku memegang jabatanku sebagai pembesar berdasarkan pelajaran dari Nabi Hong Hucu. Engkau mau tahu? Dengarlah. Xiao Bin Kuncu yang masih berdiri itu lalu menengadah dan membaca ujar-ujar dengan suara lantang dan memakai irama seperti orang bernyanyi berdeklamasi. Cai Xiangwi, Put Leng He, Cai Hewi, Put Wan Xiang. Cheng Qiji, Put Yui Jin. Berada di atas tidak menghina yang bawah, berada di bawah, tidak menjilat atasan. Memperbaiki diri sendiri tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain. Kang Hong melanjutkan. Siang Put Wan Tian, He Put Yujin. Ke atas tidak mencela Tuhan, ke bawah tidak menyalahkan orang. Hehehe, engkau murid yang baik. Engkau tahu betapa Nabi Hong Hucu sampai mengeluh menyaksikan betapa pada masa beliau hidup, pelajarannya yang amat indah dan menuntut manusia ke kebenaran, disia-siakan orang. Karena itu, sekarang aku ikut membantu menyebarkan pelajaran-pelajaran Nabi Hong Hucu agar sedikit banyak dapat berguna bagi manusia. Orang muda, mari kita duduk dan mengobrol yang enak. Jarang aku bertemu dengan orang yang dapat mengerti baik apabila diajak bicara soal filsafat dan kebatinan. Kang Hong tersenyum dan mereka duduk di bawah pohon besar, di atas akar-akar pohon. Kakek itu menenggak arak dari gucinya, menawarkan kepada Kang Hong. Dengan halus pemuda itu menolak. Kakek itu minum lagi beberapa teguk, lalu berkata, apa katamu melihat aku menjadi pembesar dan mengajarkan pelajaran Nabi Hong Hucu yang memang mulai disebarluaskan oleh kaisar yang pandai memakai orang dan menghargai kebudayaan ini? Maaf, kalau pendapat saya keliru, Lo Qianpui. Sesungguhnya saya hanya seorang muda yang bodoh dan pelajaran-pelajaran Nabi Hong Hucu amatlah sukar bagiku. Kakek itu ribut menggoyang-goyang kedua tangannya. Salah. Tidak ada orang pintar atau bodoh di dunia ini. Tidak ada pula sesuatu yang sukar atau mudah. Yang ada hanyalah belum mengerti atau sudah mengerti. Orang biasanya disebut bodoh karena belum mengerti, dan disebut pintar kalau sudah mengerti. Dan untuk jadi mengerti orang harus belajar. Engkau pandai silat, apakah engkau disebut orang pintar? Aku pandai filsafat, apakah aku orang pintar? Kalau kita berdua pergi melihat seorang tukang kayu membuat ukiran-ukiran kayu yang indah, apakah kita dapat melakukannya? Apakah kita pintar dalam pertukangan kayu? Tentu saja tidak. Oleh si tukang kayu kita akan dianggap bodoh. Bukan bodoh, hanya belum mengerti, belum bisa. Dan apakah itu sukar? Apa mudah? Tidak ada. Kalau sudah bisa tentu mudah, kalau belum bisa menjadi sukar. Soalnya hanya mengerti, dan untuk mengerti harus belajar. Lo Qianpui benar sekali, akan tetapi pelajaran budi pekerti sungguh lain lagi, mudah dipelajari, mudah dihafal namun betapa sulitnya melaksanakannya. Salah. Nabi Hong Hucu pernah bersabda demikian, yang menyebabkan tidak dilaksanakan, orang pandai terlampau jauh melewatinya, orang bodoh tidak mampu mencapai mengertinya. Yang menyebabkan tidak dimengerti, orang pintar terlampau jauh melewatinya, orang tidak pintar tidak mampu memahaminya. Kang Hong mengangguk-angguk karena dia pun hafal akan ujar-ujar itu, akan tetapi dia mendengarkan terus. Kakek itu menggaruk-garuk botak di kepalanya lalu melanjutkan. Ujar-ujar itu melanjutkan, tidak ada seorang pun manusia yang tidak minum dan makan, akan tetapi hanya sedikit saja yang dapat mengenal cita rasanya. Tepat sekali ujar-ujar itu, Lo Qianpui. Memang manusia di dunia ini selalu tertarik oleh kulit tanpa mau memperhatikan isi. Betapa banyaknya orang yang hafal akan segala filsafat, kenal segala pengetahuan batin, mengerti akan segala ilmu kebatinan dan tentang kebajikan. Namun betapa sedikit sepak terjang dalam penghidupan manusia berlandaskan kebenaran dan kebajikan. Kakek itu mengangguk-angguk dan menghela napas. Orang muda, dengan kata-katamu itu engkau menampar mukaku pula. Memang demikianlah, banyak sekali orang, termasuk aku juga agaknya, gila akan kedudukan, akan nama, paling suka kalau disebut seorang kuncu, seorang budiman, seorang cerdik pandai dan arif bijaksana.
Segala filsafat yang muluk-muluk ditelan semua, namun apa artinya mengenal dan menghafal 1001 macam filsafat kebatinan namun tidak menerapkannya dalam hidup satu pun juga? Sama dengan gentong kosong nyaring bunyinya. Kalau Lo Cianpue sudah tahu akan hal ini, mengapa Lo Cianpue kini menjadi seorang pembesar, menjadi seorang yang berusaha mengembangkan pelajaran kebatinan atau agama? Bukankah akan sia-sia belaka kalau ada selaksa orang yang mengerti akan semua filsafat kebatinan tanpa melaksanakannya dalam hidup? Orang muda. Lidahmu terlalu tajam dan berbahaya. Coba jelaskan. Kakek itu melotot. Maaf, Lo Cianpue, akan pendapat saya yang pandir. Bagi saya, filsafat dan ujar-ujar dalam kitab-kitab suci dibuat untuk dilaksanakan. Kalau hanya untuk dihafalkan belaka kemudian tidak dilaksanakan, sama halnya dengan menodai semua pengetahuan murni dan suci itu. Umpamanya saja, ada 2 buah ujar-ujar Nabi Honghucu yang kalau dituruti oleh semua orang di dunia ini, kiranya dunia akan menjadi aman. Hehehe, kau kira begitu? Ujar-ujar yang manakah itu? Pertama ujar-ujar yang berbunyi, semua manusia di 4 penjuru adalah saudara. Kalau kita berpegang kepada pelajaran ini dan menganggap setiap orang manusia, bangsa apapun juga, dimanapun juga adanya, kaya maupun miskin, berpangkat tinggi maupun rendah, pintar maupun bodoh, adalah seperti saudara sendiri, tentu tidak akan ada musuh. Tentu akan saling bantu, seperti yang selayaknya di antara saudara. Kemudian yang kedua ujar-ujar yang berbunyi, jangan melakukan kepada orang lain sesuatu perbuatan yang engkau tidak suka orang lain melakukannya kepadamu. Kalau semua orang mentaati pelajaran ini, saya kira tidak akan ada orang yang suka berbuat jahat terhadap orang lain karena dia sendiri tentu tidak mau kalau orang lain berbuat jahat kepadanya. Hehehe. Apa kau kira hanya untuk itu manusia hidup di dunia? Apakah cukup dengan mencinta sesama dan tidak berbuat jahat kepada orang lain? Tidak, Keng Hong. Manusia terikat kewajiban-kewajiban, kewajiban sebagai manusia hidup dan Nabi Honghucu menunjukkan jalan-jalan dan cara-cara betapa manusia dapat menunaikan kewajiban hidupnya dengan sempurna. Karena itu, mutlak penting bagiku, yang sudah berani memakai nama julukan Kuncu, untuk menyebarluaskan pelajaran-pelajaran itu agar setiap orang manusia di dunia mengerti, mempelajari, dan kemudian melaksanakannya dalam hidup sehingga semua manusia akan tahu memenuhi kewajiban masing-masing. Maaf, Lo Cianpue. Akan tetapi bukankah kewajiban pun dapat diartikan banyak sekali, tergantung daripada orang yang mengartikannya? Tidak begitu, ada sabda Nabi Honghucu mengenai itu yang berbunyi begini, melakukan kewajiban terhadap ayahku sebagaimana aku ingin melihat putraku melakukannya terhadap aku. Melakukan kewajiban terhadap rajaku, sebagaimana aku ingin melihat sebawahanku melakukannya terhadap aku. Melakukan kewajiban terhadap kakakku sebagaimana aku ingin melihat adikku melakukannya terhadap aku dan demikianlah selanjutnya. Singkatnya merupakan kebalikan daripada ujar-ujar yang kau sebut kedua tadi. Kalau tadi ujar-ujar itu berbunyi jangan melakukan kepada orang lain sesuatu perbuatan yang engkau tidak suka orang lain melakukannya kepadamu, yaitu, lakukanlah kepada orang lain perbuatan yang kau ingin orang lain melakukannya kepadamu. Jelaskan. Jelas, Lo Cianpue. Saya teringat akan sebuah pelajaran yang mengatakan bahwa untuk dapat mengatur dan memperbaiki orang lain harus lebih dulu mengatur dan memperbaiki keluarga sendiri dan untuk dapat mengatur dan memperbaiki keluarga sendiri harus lebih dahulu mengatur dan memperbaiki diri sendiri. Kakek itu bersungut-sungut dan mengamang-amangkan telunjuknya kepada Keng Hong, seolah-olah hendak menusuk hidung pemuda itu dengan telunjuknya. Wah, engkau sekali lagi menyinggung aku, ya. Kata-katamu itu benar-benar mengenai namanya. Kau tentu bertanya dalam hatimu apakah aku yang mengajar orang lain ini sudah mengatur keluarga sendiri dan telah memperbaiki diri sendiri, bukan? Akan tetapi kata-katamu itu memang amat perlu diperhatikan tiap orang. Memang apakah artinya mengajar orang lain atau keluarga sendiri kalau tidak dapat lebih dulu memperbaiki diri sendiri? Siusin, mengatur dan memperbaiki diri sendiri. Ini merupakan pelajaran terpenting dari Nabi Honghucu mengajarkan demikian, seorang kuncu tidak boleh tidak harus mengatur dan memperbaiki diri sendiri. Untuk dapat memperbaiki diri sendiri, tidak boleh tidak harus mencinta dan berbakti kepada orang tua. Untuk dapat mencinta dan berbakti, tidak boleh tidak harus tahu akan perikemanusiaan. Untuk dapat tahu akan perikemanusiaan, tidak boleh tidak harus tahu akan ketuhanan. Saya mengenal pelajaran itu, Lo Cianpue.
Dilanjutkan dengan pelajaran bahwa ada 5 macam jalan kebenaran, yaitu tata susila antara raja dan hulu balangnya, antara orang tua dan anaknya, antara suami dan istrinya, antara kakak dan adiknya dan antara sahabat dengan handai taulannya. Untuk melaksanakan tata susila itu terdapat 3 dasar kebajikan, yaitu pengertian, kesadaran, welas asih, dan gagah berani. Benar. Benar. Kalau sudah melaksanakan dalam hidupnya semua pelajaran itu, mau apalagi hidup di dunia. Hehehe. Senang sekali hatiku bertemu dan bicara denganmu, Keng Hong. Engkau masih muda akan tetapi engkau sudah banyak mengerti tentang ilmu kebatinan. Ah, Lo Cianpue. Saya hanya seperti seekor burung beo yang meniru-niru belaka. Ujar-ujar dan ayat-ayat suci, pengetahuan tentang agama bukannya hal yang perlu diributkan dalam percakapan melainkan pelajaran yang harus dilaksanakan dalam perbuatan. Kalau tidak dengan Lo Cianpue, sungguh saya tidak berani bicara soal itu. Hanya satu hal yang amat membingungkan hati saya, Lo Cianpue. Saya sudah banyak mendengar akan kebijaksanaan kaisar yang pandai mempergunakan orang-orang bijaksana, sehingga buktinya Lo Cianpue menghambakan diri kepada kaisar. Hal ini saja sudah cukup bagi saya untuk membuktikan kebenaran kabar yang saya dengar itu. Akan tetapi, Lo Cianpue, mengapa dalam tempat yang bersih disimpan barang yang kotor? Mengapa kaisar yang bijaksana memelihara serigala dan harimau buas? Mengapa orang-orang macam mereka itu diangkat menjadi pengawal-pengawal? Mengapa tidak? Hal itu justru menunjukkan betapa bijaksananya kaisar. Dapat menjinakkan serigala dan harimau sehingga mengubah mereka dari binatang-binatang buas perusak tiada guna menjadi anjing-anjing penjaga yang amat berguna, betapa bijaksananya itu. Jauh lebih bijaksana daripada membiarkan mereka berkeliaran bebas melakukan pengrusakan sehingga perlu mengerahkan tenaga untuk mengejar-ngejar dan berusaha membasmi mereka. Keng Hong tidak membantah, akan tetapi diam-diam dia tidak menyetujui kebijaksanaan itu. Tiba-tiba kakek itu meloncat berdiri. Cia Keng Hong, ku peringatkan kepadamu, jangan sekali lagi engkau mengacau istana, karena kalau engkau ulangi lain kali aku sendiri tentu akan ikut muncul untuk menentangmu. Aku suka kepadamu, akan tetapi kalau urusan pribadimu kau bawa-bawa ke istana sehingga mengacaukan istana, terpaksa aku melupakan rasa sukaku kepadamu. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, kakek aneh itu lalu membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi. Keng Hong memandang bengong, teringat akan nasihat Panglima Teho dan juga nasihat pengawal lihai Tio Hok Guan. Baru pergi belasan langkah, Xiao Bin Kuncu menoleh dan berkata, aku mendengar bahwa pengawal rahasia wanita itu mempunyai pondok di luar kota raja sebelah barat, pondok mungil warna merah. Setelah berkata demikian, kakek itu bergerak cepat sekali dan seperti juga dahulu. Keng Hong merasa geli dan kagum melihat kakek itu meloncat-loncat dengan kedua lengan digerakkan seperti seekor ayam lari akan tetapi gerakannya cepat sekali. Juga hatinya girang. Ternyata biarpun mulut orang-orang seperti Xiao Bin Kuncu dan Tio Hok Guan menentangnya, namun di hati mereka itu berpihak kepadanya dalam menghadapi Angkiam Butek Be Cui Im. Ia harus bersabar dan menanti saat dan kesempatan baik untuk menyergap Cui Im di luar istana, dan kalau mungkin di luar kota raja. Bayangan putih itu berkelebat cepat sekali, sukar diikuti pandang mata manusia biasa saking cepatnya. Kalau ada orang melihat bayangan putih itu berkelebat di dalam hutan itu, mendengar isak tangisnya, tentu orang itu akan mengira bahwa yang berkelebatan itu adalah iblis penghuni hutan. Bayangan putih itu adalah Biao Eng. Darah ini setelah melarikan diri dari kota raja lalu berlari ke utara. Di sepanjang jalan ia menangis dengan hati pilu. Ibunya telah dibunuh bekas sucinya dan dendam ini bukan hanya tidak dapat ia balas, bahkan ia kehilangan Laisek, pemuda yang amat mencintanya. Dua peristiwa ini, kematian ibunya dan Laisek, merupakan malapetaka hebat yang amat melukai hatinya, akan tetapi lebih hebat lagi adalah luka di hatinya karena pertemuannya dengan Keng Hong. Dia harus mengakui bahwa cinta kasihnya terhadap Keng Hong tidak lenyap, bahkan makin mendalam. Akan tetapi setelah ia menguji hati Keng Hong, ternyata bahwa Keng Hong tidaklah setulus dia cintanya. Keng Hong hanya mencinta tubuhnya, mencinta kecantikannya sehingga ketika ia mencoba dan membohonginya, mengatakan bahwa tubuhnya telah dimiliki Laisek, pemuda itu menjadi marah dan menghinanya. Ah, betapa dangkal cinta kasih Keng Hong terhadap dirinya,
kiranya sama saja dengan cinta kasih pemuda itu terhadap Cui Im atau terhadap para wanita yang pernah dilayaninya bermain cinta. Cinta pemuda itu sifatnya hanya badani belaka, cinta nafsu, cinta berahi. Buktinya, begitu mendengar bahwa tubuhnya telah dijamah pria lain, Kang Hong menjadi marah. Padahal, cinta kasihnya terhadap Kang Hong amatlah murni. Dia sudah memaafkan Kang Hong walaupun dia tahu bahwa pemuda itu telah bermain cinta dengan Cui Im dan dengan gadis-gadis lain. Cintanya amat mendalam dan dia sudah berkabung untuk pemuda itu selama bertahun-tahun. Biarpun tadinya menyangka bahwa pemuda itu telah tewas, ia tetap mencinta Kang Hong. Dan kini, setelah bertemu dengan pemuda yang ternyata masih hidup itu, ia dikecewakan. Makin diingat, makin sakit hatinya dan dengan tubuh lemas Biao Eng menjatuhkan diri di atas rumput dalam hutan itu. Ah, Kang Hong. Alangkah kejam hatimu. Tentu saja ia melarikan diri dari Kang Hong karena maklum bahwa kalau ia mengikatkan diri dengan pemuda itu, akhirnya ia hanya akan dianggap sebagai sebuah benda indah, dijadikan benda permainannya. Tentu saja dia tidak sudi. Lebih baik berpisah. Akan tetapi, betapa sengsaranya perasaan hatinya terpisah dari pria yang dicintanya. Aduh, daripada menderita siksa batin seperti ini, lebih baik aku mati saja. Mati menyusul ibu. Menyusul ayah, makin terisak ia menangis ketika teringat bahwa dia adalah putri Sin Jiu Kiam Ong. Dia belum pernah bertemu dengan ayahnya. Dan Kang Hong adalah murid ayahnya, murid yang terkasih. Kalau saja ia dapat bersanding dengan Kang Hong, akan terobatilah rindunya kepada ayahnya. Akan tetapi Kang Hong, lebih baik aku mati. Dan gadis itu menangis sesenggukan, air matanya seperti air sungai meluap, membasahi kedua pipinya, terus menurun ke dagu dan menetes ke dada. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Akan tetapi Biao Eng adalah seorang gadis yang semenjak kecilnya digembleng kegagahan oleh mendiang ibunya. Semenjak kecil dia diajar menghadapi segala apapun di dunia ini penuh ketahanan, penuh keberanian dan kepercayaan kepada diri sendiri. Kini, pikiran ingin mati hanya terucapkan di mulut karena dorongan rasa duka yang amat mendalam. Di dalam hatinya, tidak seujung rambut pun keinginan untuk mati, apalagi bunuh diri yang dianggapnya perbuatan seorang pengecut. Ia tidak takut apapun juga, mengapa takut melanjutkan hidup? Pula, kematian ibunya belum terbalas. Pada saat itu, tidak mungkin bagi dia untuk membalas dendam karena jelaslah bahwa menghadapi Cui Im, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bekas sucinya itu, yang dahulu bekas lawannya dan akan dapat ia kalahkan dengan mudah, kini telah menjadi seorang wanita yang amat lihai, memiliki kepandaian yang jauh mengatasinya. Apalagi di sebelah Cui Im terdapat Xiao Lek yang juga amat lihai. Kalau saja ada Kang Hong di sampingnya, tentu mereka berdua akan dapat mengalahkan Cui Im dan Xiao Lek. Kang Hong. Ah, tak dapat diharapkan dan ia pun tidak sudi minta pertolongan pemuda berhati palsu itu. Dia tidak takut mati, akan tetapi dia pun bukan seorang tolol yang menyerahkan kematian begitu saja dengan nekat menyerang Cui Im. Ibunya dahulu memberitahu bahwa dengan nekat menyerang lawan yang jauh lebih kuat sehingga diri sendiri dirobohkan, bukanlah perbuatan orang gagah, melainkan perbuatan seorang tolol. Habis, apa yang akan ia lakukan? Aduh, ibu. Biao Eng menangis lagi, baru pertama kali ini selama hidupnya ia merasa tidak berdaya, kehabisan akal dan kehabisan semangat. Luka di hati karena asmara memang amat pedih, apalagi kalau dirasakan dan dikenang. Memang sesungguhnya bukan apa-apa, karena luka seperti itu akan lenyap dengan sendirinya, akan sembuh tanpa diobati. Obatnya hanya tidak memikirkannya lagi dan mencurahkan pikiran untuk hal-hal lain yang banyak terdapat dalam hidup. Akhirnya tentu akan lenyap dan kemudian orang yang tadinya terluka asmara akan tertawa geli kalau mengenang kelakuannya sendiri. Akan tetapi kalau dikenang dan dirasakan, memang tidak ada luka lebih pedih daripada luka asmara. Tidak ada penyakit yang lebih parah dan berat daripada penyakit asmara. Tidak, dia tidak akan mati. Dia tidak boleh putus asa. Ia teringat akan ibunya. Ibunya dahulu juga disakitkan hatinya oleh Sin Jiu Kiam Ong. Ayahnya, atau guru Kang Hong telah menggoda ibunya, bahkan lebih jauh perbuatan Sin Jiu Kiam Ong, yaitu telah melakukan hubungan cinta dengan ibunya sehingga ibunya mengandung. Dan ayahnya itu tidak pernah kembali kepada ibunya.
Biarpun demikian, ibunya tidak putus asa, bahkan lalu mengasingkan diri dan berhasil memiliki ilmu kepandaian tinggi, menjadi Lam Hai Sini, tokoh pertama dari semua datuk hitam. Mengapa dia tidak meniru perbuatan ibunya? Ia akan pergi jauh, jauh dari tempat ramai, menggembleng diri dengan ilmu sehingga ia akan dapat memiliki ilmu kepandaian yang akan dapat mengatasi Cui Im. Dia lebih beralasan untuk hidup daripada ibunya dahulu. Dia akan menggembleng diri dan kelak akan membalas dendamnya kepada Cui Im. Pikiran ini mendatangkan semangat baru dalam hati Biao Eng. Tidak, dia tidak akan putus asa. Sedikitnya, hubungannya dengan Kang Hong belum sejauh hubungan antara ibunya dengan Sin Jiu Kiam Ong. Dia masih gadis. Lai Sek sekalipun, Lai Sek yang amat mencintanya, yang selalu siap berkorban apa saja untuknya, bahkan yang telah ia serahi seluruh tubuhnya, Lai Sek pun tak pernah menyentuhnya. Sungguh seorang pemuda yang hebat. Cinta kasihnya demikian murni. Kalau saja Kang Hong memiliki cinta kasih seperti Lai Sek. Tidak perlu memikirkan Kang Hong lagi. Aku tidak boleh memikirkannya lagi. Dia laki-laki yang tidak berharga. Aku benci kepadanya. Biao Eng melompat bangun lalu lari secepatnya ke utara. Ia lari seperti dikejar setan, dan memang dia melarikan diri untuk lari dari bisikan yang mengejarnya, bisikan bahwa tidak mungkin ia dapat melupakan Kang Hong, bahwa tidak mungkin ia dapat membencinya. Betapapun cepat ia lari, suara bisikan ini terus mengejarnya, terus terdengar oleh telinganya karena yang berbisik adalah hatinya sendiri. Cinta! Sungguh engkau dapat berubah dari seorang dewi pembawa bahagia menjadi seorang iblis yang kejam pembawa derita sengsara. Dan betapa bodohnya orang muda yang sudah dicengkeram kuku-kuku beracun dari asmara. Lebih lagi, betapa bodohnya seorang pemuda seperti Kang Hong yang tadinya tidak dapat membedakan antara cinta kasih seorang gadis seperti Biao Eng dari cinta nafsu seorang wanita macam Cui Im. Biao Eng melakukan perjalanan yang tidak mengenal lelah. Hanya kalau kakinya sudah mogok saking lelahnya, baru ia beristirahat. Kalau matanya sudah hampir tak dapat dibuka saking kantuknya, baru dia tidur dan kalau perutnya sudah tak dapat menahan laparnya, baru ia mencari makanan pengisi perut. Berbulan-bulan darah yang merana karena asmara ini melakukan perjalanan ke utara dan pada suatu pagi ia memasuki sebuah hutan di lereng pegunungan Gobisan. Pakaiannya yang berwarna putih itu masih bersih karena seringkali dia berhenti dan mencucinya di sungai atau danau, akan tetapi pakaian itu sudah banyak yang robek, juga sepatunya sudah bolong-bolong. Kulit mukanya yang biasanya halus putih itu kini agak hitam karena setiap hari dibakar terik matahari. Hanya ada perubahan yang amat menyolok, yaitu pada pandang mata gadis ini. Dahulu, ketika masih bersama ibunya, ketika namanya terkenal sebagai Song Siuli, darah jelita berkabung, pandang mata, sikap dan bicaranya dingin seperti sebuah gunung es, dingin akan tetapi amat ganas dan ia dapat membunuh lawannya dengan mata tanpa berkedip. Akan tetapi kini pandang matanya bersinar-sinar penuh api dan semangat, tanda bahwa di dalam hatinya terkandung cita-cita yang amat besar. Selain pandang matanya berubah panas, juga ada kematangan dalam sikap dan suaranya. Kematangan seorang darah muda yang tergembleng oleh tekanan-tekanan batin yang hebat. Keadaan di hutan itu mendatangkan rasa suka di hatinya. Banyak tumbuhan yang aneh dan tak pernah dijumpainya di selatan. Juga banyak terdapat burung-burung indah beraneka warna bulunya. Banyak pula kembang-kembang yang indah bentuk maupun warnanya. Biao Eng duduk beristirahat di bawah pohon, memperhatikan bunga kuning yang tumbuh di dekatnya. Bunga itu aneh bentuknya, dapat dikatakan buruk dan tidak berbau wangi. Tak jauh dari bunga kuning ini tumbuh bunga lain yang warnanya merah, bentuknya indah seperti bunga kiokhua, seruni, dan berbau harum. Bunga ini dikelilingi beberapa ekor kumbang yang seolah-olah berebut hendak memasuki kelopak bunga merah dan menghisap madunya. Bunga kuning yang buruk itu tidak dihiraukan kumbang. Biao Eng menarik napas panjang mengulur lengan dan menyentuh bunga kuning dengan ujung jari-jari tangannya, sentuhan halus penuh kasih sayang dan rasa iba. Jangan berduka, bunga kuning, bisiknya menghibur. Dalam kesepianmu, engkau lebih bahagia daripada bunga merah itu. Biao Eng memperhatikan bunga-bunga itu dan menghela napas panjang. Betapa sama nasib bunga-bunga ini dengan nasib para wanita. Di mana-mana, seperti bunga-bunga ini, wanita menjadi permainan kaum pria. Hanya wanita-wanita cantik yang dikejar-kejar kumbang. Pria dan kumbang sama saja.
Pria tertarik oleh kecantikan wanita seperti kumbang tertarik oleh keharuman madu kembang. Kembang-kembang yang tidak harum, seperti kaum wanita yang tidak cantik, tidak dipedulikan dan tersia-sia. Namun, kembang-kembang tidak harum dan wanita-wanita tidak cantik tidaklah lebih sengsara daripada nasib kembang-kembang harum atau wanita-wanita cantik. Kembang bermadu setelah madunya habis dihisap kumbang, lalu ditinggal pergi tanpa pamit oleh si kumbang. Wanita cantik setelah dipermainkan oleh pria, seperti kembang habis madunya, seperti tebu habis manisnya, lalu disia-siakan dan ditinggal begitu saja. Seperti ibunya. Dan dia tidak mau dijadikan seperti ibunya seperti kembang bermadu harum yang kelak disia-siakan. Tidak, lebih baik menjadi kembang kuning yang tidak dipedulikan kumbang, akan lebih segar dan dapat bertahan lama, tidak mudah layu. Persetan dengan kumbang-kumbang palsu itu. Persetan dengan cinta kasih pria-pria palsu yang hanya membutuhkan kecantikan wajah dan keindahan tubuh. Tiba-tiba rasa bencinya kepada kaum pria yang mempunyai cinta kasih palsu melimpah dan membuat Biao Eng marah kepada kumbang-kumbang itu. Tangan kirinya bergerak menampar dan 4 ekor kubang besar terkena tamparan tangannya, terbanting hancur di atas tanah, di bawah kembang kuning. Biao Eng memandang puas. Tersenyumlah, kembang kuning. Tertawalah. Dan lihat kumbang-kumbang palsu itu kini menjadi bangkai, sebentar lagi membusuk dan dimakan semut. Saking gembiranya dan puas hatinya melihat kumbang-kumbang berhati palsu, itu tewas, Biao Eng bicara dengan keras, seolah-olah kembang kuning merupakan seorang wanita lain yang perlu dihibur hatinya. Tiba-tiba, agaknya terkejut oleh suaranya, 2 ekor kijang berbulu coklat kekuningan seperti emas meloncat keluar dari balik semak-semak. Biao Eng terkejut dan memandang, ketawa senang dan ia merasa kagum sekali menyaksikan 2 ekor kijang jantan betina yang berkejaran itu. Saking gembiranya, Biao Eng lupa diri dan seperti seorang anak kecil yang nakal, ia pun lalu mengerahkan ginkangnya dan meloncat pula, lari mengikuti 2 ekor kijang yang berlari naik ke bukit. 2 ekor kijang berlari makin cepat dan kelihatan ketakutan, mengira bahwa manusia yang dapat berlari cepat di belakang mereka itu mengejar mereka dan hendak menangkap mereka. Mereka mengeluarkan suara ketakutan dan lari kacau balau. Melihat ini, Biao Eng menjadi kasihan dan mengikuti dari jauh agar 2 ekor kijang itu tidak menjadi ketakutan. Ia berniat untuk mendekati mereka secara sembunyi agar dia dapat memandang mereka sepuas hatinya. Tiba-tiba terdengar suara gerengan yang amat nyaring, yang menggetarkan seluruh permukaan bukit. Gerengan ini disusul suara mengembik yang menyayat hati, 2 kali beruntun. Biao Eng terkejut bukan main dan cepat ia meloncat tubuhnya berkelebat mengejar ke arah suara. Ketika ia tiba di tempat itu, darah ini memandang dengan mata terbelalak dan mukanya menjadi merah sekali saking marahnya. 2 ekor kijang jantan dan betina yang berkejaran tadi kini telah menjadi bangkai, leher mereka terluka dan robek, darah mereka menjadi satu membasahi rumput dan di antara bangkai kedua kijang itu berdiri seekor harimau besar yang mengaum perlahan lalu mencium-cium darah dan tubuh kijang, agaknya hendak menikmati baunya yang sedap dan gurih sebelum mengganyangnya. Harimau itu besar seperti anak lembu, bulunya kehitaman, ekornya panjang melingkar dan yang aneh sekali adalah sebuah tanduk yang tumbuh di antara kedua telinganya yang kecil. Akan tetapi Biao Eng tidak memperdulikan keanehan binatang ini. Hatinya telah dikuasai nafsu amarah dan sambil mengeluarkan jerit melengking ke depan, menerjang harimau bertanduk satu itu. Dalam kemarahannya, Biao Eng menubruk maju dan menghantam dengan tenaga sekuatnya ke arah kepala harimau yang ada tanduknya itu. Siut! Wer! Ai! Biao Eng berseru kaget karena pukulannya yang cepat dan kuat itu mengenai tempat kosong. Ternyata harimau bertanduk itu telah dapat mengelakkan pukulannya. Padahal pukulan tadi tidak akan mudah dielakkan begitu saja oleh seorang ahli silat yang belum memiliki kepandaian tinggi. Tentu saja merupakan hal yang amat aneh kalau seekor binatang dapat mengelak dengan gerakan yang begitu cepat akan tetapi juga seenaknya saja karena Biao Eng melihat betapa harimau itu mengelak secara tenang tidak tergesa-gesa, hanya dengan miringkan kepala ke kiri. Biao Eng yang marah sekali melihat sepasang kijang menjadi bangkai diterkam oleh harimau ganas ini, cepat memutar tubuh dan melanjutkan gerakannya dengan sebuah tendangan. Ujung sepatunya meluncur cepat menyambar bawah iga binatang itu. Akan tetapi, sambil mengaum harimau itu kini mengelak dengan loncatan ke belakang dan kaki depan kiri yang bercakar runcing tiba-tiba diangkat menampar ke arah kaki Biao Eng.
Biao Eng terpaksa menarik kembali kakinya. Ia tidak takut dicakar, akan tetapi celana dan sepatunya bisa dirobek kalau terkait kuku-kuku yang kuat itu. Ia makin heran dan penasaran. 2 kali dia menyerang dan 2 kali binatang itu mampu mengelak, bahkan balas mencakar ke arah kakinya. Biao Eng hampir tidak percaya. Cepat ia menerjang lagi, kini menggunakan seluruh kecepatan gerakannya, melambung dan ketika tubuhnya menubruk dan menukik, tangan kirinya dengan jari-jari terbuka menusuk ke arah mata harimau itu, dan tangan kanannya dimiringkan menghantam ke arah tengkuk. 2 serangan ini ia lakukan sambil mengerahkan Luekang. Melihat gadis itu yang malah menerkamnya, harimau tanduk satu mengangkat muka, agaknya terheran, akan tetapi begitu angin serangan yang dahsyat menyambar, harimau mengaum dan tiba-tiba tubuhnya merendah dan diputar, lalu kaki depan kanannya membuat gerakan melingkar, menangkis tusukan jari ke arah matanya. Sedangkan tangan kanan Biao Eng yang menghantam tengkuk itu ditangkisnya dengan ekornya yang panjang, yang dipergunakan seperti cambuk diayun dari belakang. Pelak! Duh! Haya! Biao Eng cepat melempar diri ke belakang. Tangkisan-tangkisan itu membuat kedua pukulannya tertahan dan harimau yang agaknya menjadi marah itu tadi sambil menangkis sudah menggerakkan kepala menggigit sehingga Biao Eng terpaksa melempar tubuh ke belakang. Akan tetapi baru saja meloncat turun, harimau yang marah itu sudah menerjangnya dan membalas dengan serangan yang dilakukan secara aneh, bukan menubruk seperti harimau-harimau biasa, melainkan menggerakkan kedua kaki depan bertubi-tubi mencakarnya dari kanan kiri, sedangkan tubuhnya bergerak maju dengan kaki belakang saja. Seperti gerakan manusia. Biao Eng melangkah mundur dan melolos sabuknya. Dalam keadaan biasa kiranya gadis ini akan merasa malu menggunakan senjatanya menghadapi seekor binatang hutan. Akan tetapi, ia sudah merasa amat marah melihat sepasang kijang yang dibunuh dan ia tahu bahwa harimau ini bukan sembarangan harimau, melainkan seekor harimau yang memiliki kelebihan daripada harimau lain. Gerakannya selain cepat dan kuat, juga aneh, mirip gerakan yang terlatih, gerakan yang memiliki dasar ilmu silat. Binatang jahat dan kejam, mampuslah! Biao Eng membentak dan tangannya bergerak. Sinar putih menyambar ke depan, sinar putih panjang dari sabuk sutranya. Dengan sabuk sutranya ini, dahulu Biao Eng amat dikenal dan ditakuti lawan, karena memang hebat permainan sabuk sutranya yang dalam segebrakan saja mampu merampas senjata lawan, kalau perlu mampu merampas nyawa lawan. Kini ujung sabuk sutra itu melayang ke arah kepala, tenggorokan dan lambung harimau dengan kecepatan yang menyilaukan mata. Ujung sabuk yang bergerak bertubi-tubi itu seolah-olah berubah menjadi puluhan banyaknya dan ketika menyambar ke arah harimau mengeluarkan bunyi bercuitan mengerikan. Cuit! Dar dar dar! 3 kali ujung sabuk sutra yang tidak mengenai sasaran itu meledak di tempat kosong. Sekali ini Biao Eng benar-benar terkejut. Binatang buas itu mampu mengelak serangan sabuk sutranya secara beruntun 3 kali dengan cara menggulingkan diri. Mana di dunia ini ada harimau yang mempunyai akal untuk mengelak sambil bergulingan? Dan bukan sampai di situ saja karena tiba-tiba harimau itu mengaum dan tubuhnya yang tadi bergulingan itu kini berguling mendekat dan secara mendadak sekali tubuh yang kehitaman itu mencelat ke atas dan sudah menubruk ke arah Biao Eng dengan gerakan dahsyat. Keempat kakinya bergerak hendak mencengkeram akan tetapi dengan cakar-cakar digerak-gerakan sehingga sukar ditentukan kemana keempat buah cakar yang mengerikan itu akan mencengkeram, dan serangan ini didahului oleh sebatang cambuk, yaitu ekornya yang digerakkan lebih dulu, bukan menyabet seperti buntut harimau biasa. Akan tetapi ekor ini dari bawah menjadi sebatang toya lurus yang menyodok ke arah leher Biao Eng. Hebat bukan main serangan binatang itu karena sekali serang, buntutnya menotok leher. Keempat cakar kakinya mencengkeram dan mulutnya yang terbuka menggigit kepala. Ai! Biao Eng kaget, akan tetapi tidak menjadi gugup. Ia merendahkan tubuh, tidak mengelak mundur, bahkan cepat ia menyusup ke bawah tubuh harimau yang sedang meloncat. Harimau menggereng, agaknya menjadi bingung dan merasa diakali oleh lawan karena selagi tubuhnya meloncat tak mungkin membalik. Hanya buntutnya yang dapat digerakkan secara tidak terduga oleh Biao Eng dan tiba-tiba menyabet ke bawah selagi gadis itu menyusup. Hal ini sungguh tidak terduga oleh Biao Eng sehingga pundaknya terpukul ekor harimau yang menyambar. Dan ternyata pukulan itu amat keras sehingga Biao Eng terbanting ke kanan dan pundaknya terasa nyeri seperti dipukul toya oleh lawan yang bertenaga besar. Kini Biao Eng marah sekali.
Ia tidak memperdulikan rasa nyeri di pundak, cepat ia melompat bangun dan pada saat harimau itu melayang turun, sabuk sutranya sudah menyambar ganas, merupakan dua sinar putih karena yang menyambar adalah kedua ujungnya sedangkan darah itu memegang bagian tengah. Kedua ujung sabuk itu dengan kecepatan kilat sudah menyambar dan membelit keempat kaki harimau itu, ujung pertama membelit kedua kaki belakang, ujung kedua membelit dua kaki depan. Harimau menggereng dan meronta, namun sia-sia karena tubuhnya tiba-tiba terangkat naik tanpa dapat ditahannya lagi. Harimau masih meronta-ronta ketika Biao Eng mengerahkan tenaga menggerakkan tangan. Tubuh harimau yang sudah dibelenggu oleh kedua ujung sabuk itu kini terbanting ke bawah menghantam sebuah batu gunung. Des! Batu itu remuk dan harimau itu menggerang-gerang kesakitan. Kembali tubuhnya terangkat dan kini menghantam sebuah batu lain yang lebih besar. Hanya kali ini ia terbanting dengan kepala lebih dulu. Prok! Dan kembali batu yang pecah biarpun kepala harimau itu pun terluka dan berdarah. Biao Eng menjadi penasaran. Betapa kuatnya harimau itu. Saking marah dan penasaran, berkali-kali ia membanting tubuh harimau yang sudah tak berdaya itu sampai kepala harimau itu pecah-pecah. Sebelum tewas harimau itu mengeluarkan suara mengaum yang amat dahsyat dan nyaring, menggetarkan gunung. Biao Eng lalu melontarkan bangkai harimau itu jauh memasuki jurang. Kemudian Biao Eng menghampiri bangkai sepasang kijang berjongkok dan memandang bangkai sepasang kijang itu dengan kening berkerut karena kasihan. Akan tetapi kemarahannya mereda dan sekarang dalam keadaan tidak panas hatinya, baru ia teringat dan terheran-heran penuh kekaguman akan kelihayan harimau itu. Baru keadaannya sudah aneh, kepalanya bertanduk, sungguh pun dalam perkelahian tadi ia melihat bahwa benda di kepalanya itu bukan tanduk keras macam lembu, melainkan segumpal daging yang tumbuh di antara kedua telinga. Selain keadaannya yang aneh, juga kini ia teringat betapa gerakan harimau tidak wajar. Gerakan-gerakannya mengandung teknik ilmu silat. Cara kaki depan menangkis dari samping dengan gerakan memutar dan membesut, cara buntut harimau itu menangkis dan menyerang, semua itu adalah gerakan ilmu silat. Kemudian Biao Eng termenung memandangi bangkai dua ekor kijang itu dan ia merasa heran teringat akan kelakuannya sendiri. Harimau itu membunuh dua ekor kijang ini karena lapar, karena kijang-kijang ini akan dijadikan mangsanya. Kenapa ia marah-marah dan membunuh harimau itu? Hal ini tidak biasa ia lakukan. Mengapa ia menjadi marah melihat harimau membunuh kijang? Bukankah hal itu sudah sewajarnya dan dahulu sudah seringkali ia melihat kejadian seperti ini tanpa terpengaruh sedikit pun? Ia memandang lagi dan tiba-tiba mengertilah dia, lalu menghela napas panjang. Tadi ia melihat dua ekor kijang itu, sepasang kijang indah, jantan dan betina yang kelihatan rukun. Hatinya yang baru diobrak-abrik asmara itu tadi merasa mesra dan penuh gairah menyaksikan pasangan kijang ini, mengingatkan ia akan Keng Hong. Betapa akan mesra dan bahagianya kalau dia bersama Keng Hong bisa hidup rukun berdampingan seperti sepasang kijang itu. Dan harimau itu kemudian muncul menghancurkan kemesraan yang memenuhi dada. Melihat sepasang kijang rebah menjadi bangkai yang berlumuran darah, ia seolah-olah merasa bahwa si harimau juga menghancurkan kebahagiaannya bersama Keng Hong, maka bangkitlah kemarahannya yang luar biasa. Ah, Keng Hong! Engkau membuat aku tidak hanya menjadi merana, juga menjadi gila. Keluhnya dan kini hatinya mulai merasa menyesal mengapa ia membunuh harimau yang sesungguhnya tidak bersalah apa-apa terhadap dirinya itu. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan keras, teriakan-teriakan yang makin lama makin mendekati tempat itu. Biao Eng terkejut dan cepat meloncat bangun sambil melibatkan sabuk sutranya di pinggang. Tak lama kemudian muncullah 13 orang wanita. Mereka muncul dari berbagai jurusan, ada yang berlari-larian dari atas, ada yang meloncat keluar dari jurang. Gerakan mereka gesit-gesit dan mereka memakai pakaian seragam berwarna kuning. Tangan mereka memegang pedang dan gerakan mereka gesit sekali. Sambil berteriak-teriak marah mereka mengurung Biao Eng yang berdiri tegak dengan sikap tenang. Dia membunuh tuan muda. Beberapa orang di antara mereka berteriak sambil menangis. Dia menyiksa tubuh tuan muda, hihihihi. Beberapa orang lagi berseru dan tertawa-tawa. Melihat sikap mereka, meremang bulu tengkuk Biao Eng. Wajah 13 orang wanita yang berusia antara 20 sampai 30 tahun itu rata-rata cantik, akan tetapi sinar mata mereka liar seperti mata orang yang miring otaknya.
Mereka menangis dan tertawa tidak karuan, meloncat-loncat seperti orang menari mengelilinginya. Kalian ini mau apakah? Biao Eng membentak. Siapa pula yang membunuh Tuan Muda? Kau yang membunuh Xiaoya, Tuan Muda, seorang di antara mereka yang membiarkan rambutnya terurai dan yang kelihatan paling tua di antara mereka juga paling cantik, membentak dengan suara seperti orang menangis. Akan tetapi bentakan marah itu disusul suara ketawa cekikikan. Aku? Tuan Muda yang manakah yang kubunuh? Biao Eng bertanya, tengkuknya terasa dingin dan hatinya merasa seram. Mudah diduga bahwa wanita yang mengurai rambut ini tidak waras pikirannya. Akan tetapi kalau gila, masa 13 orang wanita yang melihat pakaiannya merupakan pasukan seragam ini gila semua? Engkau masih berpura-pura. Engkau telah membunuh Tuan Muda Tokahou, harimau tanduk 1. Mayatnya kau lempar ke dalam jurang. Sambil berkata demikian wanita itu menggerakkan pedangnya menyerang. Serat. Sing-sing. Cepat sekali gerakan pedangnya, sekaligus sudah membacok 1 kali dan menusuk 2 kali. Biao Eng mengelak 3 kali lalu meloncat mundur, akan tetapi 13 orang wanita itu sudah menerjangnya dan menggunakan ginkangnya mengelak ke sana-sini sambil berseru. Hei! Nanti dulu, apakah kalian sudah gila semua? Yang kubunuh adalah seekor binatang. Seekor harimau karena dia telah membunuh sepasang kijang. Aku tidak membunuh seorang manusia, bagaimana kalian menuduhku membunuh Tuan Muda kalian? Tiba-tiba 13 wanita itu tertawa semua, tertawa dan dengan telunjuk kiri menuding ke arah hidung Biao Eng, lalu tertawa lagi terpingkal-pingkal. Melihat ini, Biao Eng makin terheran dan serem, bahkan otomatis dia meraba hidungnya sendiri. Mengapa hidungnya ditunjuk dan ditertawakan? Hidungnya tidak apa-apa dan gerakannya itu agaknya memancing kegelian hati mereka karena meledaklah suara ketawa mereka makin keras, bahkan ada yang memegangi perut menahan ketawa. Hihihihik, hehe, engkau sendiri gila mengatakan kami gila. Engkau telah membunuh Tuan Muda Tokahou dan masih menyangkal? Hayo lekas berlutut untuk kami belenggu dan kami bawa menghadap Tai Hou, Ratu, kata pemimpin pasukan itu dan kembali Biao Eng terkejut. Apakah di tempat seperti itu ada ratunya? Kalau harimau mereka sebut Tuan Muda, bagaimana macamnya ratu mereka? Tentu mereka ini sekawanan manusia jahat yang sengaja hendak mempermainkannya, dan membuat marah Biao Eng. Ia tadi melihat gerakan mereka amat gesit dan lihai, maka ia lalu meloloskan sabuk sutranya dan berkata dengan suara nyaring. Kalian ini orang-orang gila jangan main-main dengan aku. Pergilah atau kalian akan mampus seperti harimau siluman itu. 13 orang wanita itu tertawa cekikikan, akan tetapi di antara suara ketawa ini terdengar oleh Biao Eng suara tangis, sehingga keadaan amat menyeramkan. Gadis ini menjadi serem karena baru saja ia mengeluh dan merasa menyesal bahwa dia telah membunuh harimau, merasa bahwa Keng Hong membuatnya menjadi gila. Kini, 13 orang wanita itu sikapnya begitu aneh dan ia menganggap mereka seperti gila. Benar gilakah mereka ini? Ataukah dia sendiri yang sebetulnya gila sehingga hal yang wajar tampak olehnya sebagai tidak wajar? Ia mengkirik dan kemarahan memenuhi hatinya. Ia merasa ditertawakan dan dihina, maka sambil mengeluarkan jerit melengking nyaring ia lalu menerjang maju, menggerakkan sabuk sutranya yang berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung. 13 orang wanita baju kuning itu berteriak-teriak dan mengeroyoknya. Biarpun mereka cekikikan seperti orang gila, namun ternyata gerakan mereka selain ringan cepat dan kuat, juga teratur baik sekali sebagai pasukan yang terlatih. Gulungan sinar putih sabuk sutra Biao Eng selalu bertemu dengan sambaran-sambaran pedang yang datang bagaikan hujan. Terpaksa Biao Eng harus mengerahkan seluruh kepandaiannya karena ternyata olehnya bahwa 13 orang itu benar-benar amat lihai dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Gerakan pedang mereka aneh, kadang-kadang membacok atau menusuk secara kasar seperti gerakan tukang menebang pohon saja, akan tetapi kadang-kadang gerakan mereka melingkar-lingkar dan sukar sekali diduga kemana hendak menyerang. Namun Biao Eng adalah seorang wanita yang sejak kecil telah dilatih dengan ilmu silat tinggi maka dengan tenang ia dapat menangkis semua serangan dengan membuat benteng dari sinar putih yang mengelilingi tubuhnya secara rapat sekali. Yang membingungkan adalah gerakan tubuh dan kaki para pengeroyoknya. Mereka itu bergerak-gerak aneh, kadang-kadang seperti monyet menggoda, dan kadang-kadang seperti tarian manusia-manusia yang liar. Meloncat-loncat, berjongkok, bahkan ada yang bergulingan di atas tanah menyerang dengan pedang membabat ke arah kaki.
Ada pula yang meloncat tinggi dan seperti burung mematuk, pedangnya menusuk-nusuk ke arah kepala Biao Eng. Biao Eng terheran-heran. Ilmu silat apakah yang mereka mainkan itu? Dalam hal ginkang dan tenaga sinkang, ia masih dapat mengatasi mereka, akan tetapi menghadapi ilmu silat edan-edanan yang selama hidupnya belum pernah ia saksikan itu, ia benar-benar tidak berani bersikap sembrono dan melawan dengan hati-hati sekali. Setelah ia melawan dengan pertahanan ketat sampai 50 jurus sambil memperhatikan gerakan mereka, Biao Eng mendapat kenyataan bahwa di balik semua gerakan anak-anak dan edan-edanan itu sebetulnya bersembunyi ilmu silat yang dasarnya tinggi dan indah sekali. Gerakan aneh-aneh itu hanya terbawa oleh sifat mereka dan juga dipergunakan untuk mengacau lawan. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.